satu belajar yang menyatakan bahwa pengetahuan tidak hanya ditransfer secara langsung dari guru kepada peserta didik, tetapi dibangun sendiri oleh peserta didik melalui pengalaman, interaksi, dan proses berpikir aktif. Nah, setiap individu memiliki peran aktif dalam memahami dan mengelola informasi. Artinya, siswa tidak hanya menerima materi secara pasif, tetapi mereka juga mengaitkan informasi baru dengan pengetahuan yang sudah mereka miliki sebelumnya. Nah, proses ini disebut sebagai konstruktivisme pengetahuan. Nah, contoh penerapannya itu dalam pembelajaran, misalnya dalam pembelajaran pendidikan jasmani, siswa tidak hanya diberi teori tentang cara melakukan gerakan olahraga, tapi langsung mempraktikkan gerakan olahraganya. Nah, berdiskusi dengan teman dan mengevaluasi hasilnya sendiri. Dengan begitu, siswa lebih memahami materi mereka yang akan dibahas. Terus ada poinnya yang kedua, yaitu teori konstruktivisme. Ini menekankan bahwa belajar adalah proses aktif membangun pengetahuan berdasarkan pengalaman dan interaksi, bukan sekedar menerima informasi. Terus di sini ada poin kedua ini, yaitu teori kognitivisme. Nah, teori kognitivisme ini adalah teori yang menjelaskan bahwa belajar merupakan proses internal yang melibatkan pikiran, ingatan, pemahaman, dan pemecahan masalah. Nah, dalam teori ini peserta didik dianggap sebagai individu yang aktif dalam mengelola informasi, bukan sekedar penerima rangsangan dari luar. Nah, adapun yang menjadi kelebihan dari teori kognitivisme ini adalah membantu pemahaman konsep secara mendalam dan mendorong kritis kekurangannya. Nah, memerlukan waktu lebih lama dan menentukan kemampuan berpikir tinggi. Teori kognitivis ini memandang belajar sebagai proses aktif melibatkan pikiran dan pemahaman. Siswa tidak hanya menerima informasi, tetapi juga mengolah dan menghubungkannya dengan pengetahuan yang mereka sudah miliki. Terus di sini ada beberapa ciri utama dari kognitivisme ini, yaitu satunya menekankan proses berpikir atau menetapkan proses. Terus yang keduanya, belajar dipandang sebagai proses aktif bukan pasif. Terus yang ketiga, mementingkan pemahaman bukan hafalan. Terus yang keempat itu, pengetahuan disusun dalam proses struktur kognitif atau skema. Terus yang terakhirnya itu mengaitkan pengalaman lama dengan informasi baru. Baik, kali ini kita akan membahas poin terakhirnya, yaitu teori behaviorisme. Nah, teori behaviorisme ini menyatakan bahwa seseorang dianggap telah belajar jika terjadi perubahan seperti tingkah laku setelah menerima rangsangan tertentu. Nah, perubahan itu biasanya diperkuat melalui latihan, pengulangan, dan pemberian penguatan. Terus ada pun yang menjadi ciri utama behaviorisme ini, yaitu satu itu menekankan pada perilaku yang dapat diamati. Terus yang keduanya, belajar merupakan hasil dari stimulus atau respon. Terus yang ketiganya, mengutamakan latihan dan pengulangan. Berikutnya ada lingkungan sangat berperan dalam proses belajar. Berikutnya, menggunakan reward atau hadiah dan punsen atau hukuman. Terus ada pun yang menjadi penerapannya dalam pembelajaran. Contoh penerapannya behaviorisme di kelas, yaitu satu, guru memberi nilai atau pujian sebagai reward. Yang kedua, memberikan latihan soal berulang. Terus yang berikutnya, menggunakan hukuman atau edukatif untuk disiplin. Berikutnya, membentuk kebiasaan melalui pengulangan. Nah, terus teori behavioris ini memandang belajar perubahan perilaku yang terjadi karena adanya hubungan antara stimulus dan respon. Nah, teori ini sangat efektif untuk membentuk kebiasaan dan keterampilan, tetapi kurang menekankan pada pemahaman mendalam. Demikian hasil video presentasi saya, kurang lebih
bisa ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.